Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indardaini dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan membuat tutorial mengolah data sekunder menggunakan aplikasi SPSS, di mana pengujian yang dilakukan adalah statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Langsung saja ke video tutorialnya. Baik teman-teman, di sini kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik variable view, di mana variable view ini teman-teman bisa mengisi variabel X dan variabel Y dalam penelitian teman-teman. Di sini saya menggunakan variabel X1-nya itu profitabilitas, variabel X2-nya itu likuiditas, dan variabel Y-nya itu kinerja keuangan. Lalu kita kembali ke data view. Data view ini teman-teman bisa mengcopy data yang telah diolah di Excel dan kita paste ke SPSS. Oke, selanjutnya kita ke tahap pengujian, di mana uji yang pertama yang akan dilakukan adalah uji statistik deskriptif. Pada uji statistik deskriptif, teman-teman bisa klik analyze, lalu deskriptif statistik, klik deskriptif, lalu teman-teman bisa pindahkan semua variabel ke kolom sebelah kanan, lalu klik option, centang mean, standard deviation, minimum, maksimum, lalu continue, abaikan yang lain, klik OK, lalu hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa copy, lalu pindahkan ke Word. Setelah diperoleh tabel tersebut, teman-teman bisa interpretasikan seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa hasil uji statistik deskriptif dari semua variabel dengan jumlah dari masing-masing variabel sebesar 16. Variabel profitabilitas diperoleh hasil nilai minimum sebesar 0,46, nilai maksimum sebesar 0,52, nilai rata-rata 0,49, dan standar deviasi sebesar 0,01. Variabel likuiditas diperoleh hasil nilai minimum sebesar 0,45, nilai maksimum sebesar 0,78, nilai rata-rata sebesar 0,65, dan standar deviasi sebesar 0,09. Dan variabel kinerja keuangan diperoleh hasil minimum sebesar 0,07, nilai maksimum sebesar 0,30, nilai rata-rata sebesar 0,17, dan nilai standar deviasi sebesar 0,07. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kenapa ada uji autokorelasi? Karena data yang digunakan adalah data sekunder. Oke, kita langsung saja ke uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Teman-teman bisa klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, masukkan variabel Y-nya ke kolom dependen dan variabel X1-nya dan X2-nya ke kolom independen. Lalu klik save, centang, standardize, lalu continue, abaikan yang lain, klik OK. Untuk hasil ini kita abaikan saja. Kita kembali dan akan muncul variabel baru yaitu 01. Nah, lalu kita klik lagi analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, dan klik one sample QS. Nah, untuk variabel standar residual kita pindahkan. Pada test distribution, klik normal,
abaikan yang lain lalu klik OK. Lalu muncul tabel seperti ini. Kita copy saja, lalu pindahkan ke Word. Setelah didapat tabel tersebut, kita bisa interpretasikan seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil uji menyatakan bahwa Asim-Saik memberikan nilai 0,158. Dasar pengambilan keputusan yaitu data dinyatakan berdistribusi normal apabila Asim-Saik lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Karena kan 0,158 lebih besar dari 0,05. Oke teman-teman, kita ke tahap selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas ini menggunakan metode variance inflation factor dan tolerance. Oke, langsung saja kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, masukkan variabel Y ke kolom dependent dan variabel X ke kolom independent. Lalu selanjutnya kita klik statistik. Setelah klik statistik, teman-teman bisa centang bagian collinearity, diagnostik, klik continue, terus abaikan yang lain, klik OK. Lalu akan muncul tabel seperti ini teman-teman. Nanti kita pakai tabel yang ada tolerance dan fifth-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ambil bagian tabel tersebut, lalu kita copy dan kita masukkan ke Word. Nah, untuk tabel tersebut saya hanya menggunakan bagian yang diperlukan saja teman-teman. Jadi untuk yang tidak diperlukan bisa kalian hapus atau dipotong. Untuk interpretasi seperti ini. Berdasarkan hasil di atas bahwa pengambilan keputusan uji multikolinearitas diketahui nilai tolerance untuk variabel profitabilitas sebesar 0,903 lebih besar dari 0,10 dan likuiditas dengan nilai sebesar 0,903 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai fifth untuk variabel profitabilitas sebesar 1,108 lebih kecil dari 10 dan likuiditas 1,108 lebih kecil dari 10 apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan fifth lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi pada seluruh variabel. Pengujian yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana pada pengujian ini menggunakan metode Glaser. Kita klik analyze, lalu regression, klik linear, lalu kita masukkan variabel X dan variabel Y-nya, lalu klik save, centang unstandardized, lalu klik continue, klik OK, abaikan saja yang ini, kita kembali, nanti akan muncul res 1. Kita klik transform, compute variable, pada target variable isi dengan AB receipt, pada numeric expression diisi dengan ABS dalam kurung res underscore 1. Klik OK, nanti akan muncul seperti ini, kita abaikan saja. Nanti akan muncul variabel ABS receipt. Nah, lalu kita klik analyze, lalu klik regression, linear,
lalu masukkan variabel ABS receipt ini ke kotak dependent. Lalu kita abaikan yang lain, klik OK. Lalu akan muncul seperti ini, kita ambil. Untuk tabel yang digunakan adalah tabel yang dependent variabelnya adalah ABS receipt. Kita copy tabel tersebut, lalu kita masukkan ke Word dan kita interpretasikan seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikan untuk variabel profitabilitas sebesar 0,948 dan nilai signifikan variabel likuiditas sebesar 0,591. Karena nilai signifikan untuk ketiga variabel di atas dinyatakan 0,948 lebih besar dari 0,05 dan 0,591 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, uji autokorelasi dengan metode run test. Pada autokorelasi, kita harus memunculkan res 1 terlebih dahulu. Kalau belum ada res 1-nya, teman-teman bisa klik analyze, lalu klik regression, klik linear, lalu kita masukkan variabel X dan variabel Y-nya, dan klik save tentang unstandardized, lalu klik continue, abaikan yang lain, lalu klik OK. Karena di sini udah ada res 1-nya, maka tidak perlu saya buat lagi. Jadi langsung saja ke klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu klik run. Masukkan variabel res 1 pada kotak test variabel list atau pindahkan ke sebelah kanan. Pada cut point, centang, median, lalu klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti ini, teman-teman tinggal copy, lalu paste ke Word, lalu interpretasikan berdasarkan tabel tersebut. Diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0,196 lebih besar dibandingkan dari nilai sig 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, uji regresi berganda. Teman bisa klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, masukkan variabel X dan variabel Y-nya seperti biasa, lalu klik OK, dan akan muncul tabel seperti ini. Dan kita menggunakan tabel yang ini ya teman-teman. Lalu kita copy dan dapat diinterpretasikan seperti ini. Berdasarkan persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut. Nilai konstan A sebesar 1,169, artinya jika variabel profitabilitas dan likuiditas dianggap konstan atau 0, maka nilai kinerja keuangan sebesar 1,169. Nilai variabel profitabilitas memiliki nilai bertanda negatif sebesar 1,669 yang memperlihatkan bahwa semakin besar nilai variabel profitabilitas, maka nilai variabel kinerja keuangan akan semakin rendah. Dan nilai variabel likuiditas memiliki nilai bertanda negatif sebesar 0,261 yang menyatakan bahwa semakin besar nilai likuiditas, maka nilai variabel kinerja keuangan akan semakin rendah. Selanjutnya, uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Karena uji koefisien korelasi dan determinasi hasilnya sudah ada saat melakukan regresi berganda tadi, jadi tidak perlu melakukan uji lagi. Jadi langsung aja teman-teman bisa mengcopy tabel tersebut, lalu kita paste ke Word. Untuk hasil koefisien korelasi menggunakan nilai yang ini, lalu kita interpretasikan seperti ini.
Berdasarkan hasil koefisien korelasi pada tabel di atas, diketahui nilai koefisien korelasi adalah 0,523 atau positif. Dari hasil tersebut, menunjukkan nilai mendekati angka 1 dengan korelasi positif cukup kuat. Karena koefisien korelasi bernilai positif, maka perubahan satu variabel cenderung diikuti dengan perubahan variabel lainnya. Untuk menilai tingkat hubungan tersebut cukup kuat, sangat kuat, atau lemah, teman-teman bisa melihat di buku Kashmir tahun 2022 halaman 295. Selanjutnya, koefisien determinasi. Teman-teman bisa menggunakan nilai ini, lalu kita copy dan kita masukkan ke Word, lalu kita interpretasikan seperti ini. Dengan memperlihatkan tabel pengujian di atas, dapat dilihat nilai R² sebesar 0,273. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persentase pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan sebesar 27,3%, sedangkan 72,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Oke, kita ke tahap selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah uji simultan dan uji parsial, atau bisa disebut juga dengan uji F dan uji T. Teman-teman bisa klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, lalu kita masukkan variabel X dan variabel Y seperti biasa, lalu klik OK dan akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang F ini adalah untuk yang simultan dan yang T ini adalah yang parsial. Kita copy dulu yang simultannya. Lalu kita interpretasikan seperti ini. Berdasarkan uji signifikansi simultan, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,125 dan nilai F hitung sebesar 2,446. Hal tersebut menandakan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 2,446 lebih kecil dari F tabel 4,67. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh secara simultan. Untuk menentukan F tabelnya, teman-teman tentukan dulu DF1 dan DF2-nya, di mana DF1 rumusnya K dikurang 1 dan DF2-nya dengan rumus N dikurang K. Yang mana K ini adalah banyaknya variabel dan N adalah banyaknya sampel. Pada perhitungan ini, F tabel yang didapat adalah 4,67. Selanjutnya kita kembali ke hasil SPSS tadi. Kita copy tabel T, di mana kita interpretasikan seperti ini. Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel di atas, variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,220. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,05, atau dapat ditulis 0,220 lebih besar 0,05. X1 memiliki nilai T hitung sebesar min 1,289 dan T tabel didapat 1,771, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Nilai T negatif menunjukkan variabel X1 memiliki hubungan negatif dengan variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan berdasarkan hasil uji parsial pada tabel di atas, nilai likuiditas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,214. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,05,
atau dapat ditulis 0,214 lebih besar dari 0,05. X2 memiliki nilai T hitung sebesar min 1,305 dan T tabel didapat 1,771 sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Nilai T negatif menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki hubungan negatif dengan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk mendapatkan T-tabel, teman-teman bisa menggunakan rumus seperti F-tabel, DF1 sama dengan K dikurang 1, DF2 sama dengan N dikurang K, di mana K tadi adalah banyaknya variabel dan N adalah banyaknya sampel. Nah, pada penelitian ini didapat T-tabelnya yaitu sebesar 1,771. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.